Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarhu Masailil Jahiliyah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan dari kitab Matan Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib, kembali saya ingatkan bahwa mempelajari dari buku ini Masailul Jahiliyah ini dari perkara yang penting berkaitan dengan amalan-amalan atau tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dahulu. Semuanya adalah keburukan dan seseorang dituntut untuk mengetahui keburukan, mengetahui kejelekan agar dia menghindarkan dirinya dari keburukan dan kejelekan tersebut. Araftu syarra la lisyarri walakin litawakkihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, akan tetapi untuk berhati-hati. Wa man lam ya'rifu asyarra minal khairi yaqa'u fihi. Siapa yang tidak tahu kejelekan dari sebuah kebaikan, maka dia akan terjatuh di dalamnya. Dan juga dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara fawaid atau faedah mempelajari dari kitab Masailul Jahiliyah, mengenal tradisi orang-orang jahiliyah, adalah untuk semakin memperkuat dari Islam kita, untuk semakin mengokohkan dari tauhidullah, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimaklumi, semakin seseorang mengenal kesyirikan dan perbuatan ahlu syirik, orang-orang jahiliyah, maka semakin kuat pula penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan orang-orang jahiliyah tersebut. Demikian pula dengan mengenal tradisi atau kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Kata ulama, semakin kokoh dia di atas mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mantap dia di dalam meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal dari lawan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi jelas. Jadi kalau seseorang lebih sempurna pengetahuannya terhadap sifat-sifat orang-orang jahiliyah, maka akan semakin nampak pula hakikat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kitab yang kita baca ini sudah lewat, sudah, kalau di syarah cetakan saya itu sudah seperduanya. Taib. Di malam hari ini kita sudah atau masih berada di pembahasan yang ke-60-an, 63, 64, 65, 66, 67. Baik, kita lanjutkan dari apa yang disebutkan kemarin oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di halaman 198
dari buku kita. Taib. Qala Syekh hafizahullah taala, wa amma ramyuhum iyyahum bitabdilid din. Ya, jadi ini rentetannya semua. Adapun di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah ramyuhum, mereka menuduh iyyahum ahlul haq bitabdilid din, sebagai orang yang datang mengganti agama. Ya, ahlul haq, ya, yang membawa kebenaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dianggap sebagai orang yang merubah agama. Dan ini sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Musa alaihi salam. Tapi kata Syekh, kama qala ta'ala an Fir'aun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ya, kepada pengikut-pengikutnya, inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardil fasad. Ini potongan ayat ya. Sebelumnya adalah ayat, ya, wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Fir'aun berkata kepada pengikut-pengikutnya, ya, dharuni, biarkan saya aqtul Musa, membunuh Musa, wal yad'u rabbah, dan biarkan dia memohon kepada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum, sesungguhnya aku khawatir jangan sampai Musa ini mengganti agama kalian. Au ayyudhhira fil ardi fasad, jangan sampai Musa ini menjadi orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Jadi ya, dari perkataan Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, para rasul, orang-orang yang membawa kebenaran, ahlul haq, ya, mereka tuduh sebagai apa? Ingin mengganti agama yang telah ada. Ya, ingin mengganti agama yang telah ada dan ingin berbuat kerusakan di atas muka bumi. Maka kata Syekh, wa ramyuhum iyyahum bintiqasi dinil malik. Ahlul haq dituduh sebagai orang-orang yang mencela agamanya raja, yaitu agamanya di waktu itu Fir'aun, karena Fir'aun menganggap dirinya dialah Tuhan yang paling tinggi. Ya, jadi dia berkata kepada kaumnya, biarkan saya membunuh Musa, karena Musa ini, saya khawatir jangan sampai Musa ini, ya, mengganti agama kalian dan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya. Demikian pula wa ramyuhum iyyahum bintiqasi dinil malik. Mereka menuduh ahlul haq sebagai orang yang intiqas, mencela agama malik, raja, yaitu Fir'aun. Seperti ucapan mereka, wa yadaraka wa alihatak. Ya, maksudnya apakah kamu biarkan, ini sudah dijelaskan ayat ini, apakah kamu biarkan Musa seperti itu dan sesembahan-sesembahanmu? Fahatanil mas'alatani hasalata min Fir'aun fi haqqi kalimillahi Musa alaihi salam wa da'wati. Ya, dua perkara ini itu terjadi pada Fir'aun, menuduh Nabi Allah, kalimullah, Nabi Musa alaihi salam, dan dakwah beliau. Jadi subhanallah, ya, setiap orang yang mendakwahkan al-haq pasti ada yang menentangnya. Itu pasti. Jadi jangan dikira ketika seseorang berada di atas kebenaran, mendakwahkan sunnah, tidak ada tantangan. Ya, semakin besar seseorang pengorbanannya di dalam sunnah, semakin besar pula ujiannya. Ya. Wa tahdhiruhu lin-nasi min qabuliha. Lebih dahsyatnya lagi, Fir'aun ini memperingatkan manusia jangan terima ajaran Fir'aun ini memperingatkan manusia jangan terima dari ajakannya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan lebih parah lagi, wa tadhaharahu bimadhharin nasihi lirra'iyah. Ya, Fir'aun berpura-pura menampakkan diri sebagai penasihat kepada rakyat.
Ya, berdasarkan ayat yang dibaca, ja'ahum an tariqin nasihati wal muhafazati 'alad din. Mereka datang berlaga sebagai penasehat, orang yang menampakkan dirinya sebagai orang yang menjaga agama. Jangan dia katakan apa? Biarkan saya membunuh Musa, saya khawatir Musa ini akan mengganti agama kalian. Coba yang iya, jadi nampakkan dirinya sebagai orang yang apa? Penjaga agama. Mengaku dirinya sebagai al-muhafazatu ala salahil ard, sebagai orang yang memperbaiki bumi. Karena dikatakan dalam Al-Quran, au ayyudhira fil ardil fasada, jangan sampai Musa ini berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, dan ternyata pengikut Fir'aun juga, pembesar Fir'aun berucap dengan ucapan yang sama. Dia katakan, atadharu Musa wa qaumuhu liyufsidu fil ard. Apakah engkau akan membiarkan Musa dan pengikut-pengikutnya mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi? Jadi kata Syekh, summu al-muslihina bil mufsidina wal fasadu indahum huwa tauhid wa ifradullahi bil ibadah wassalahu huwa syirk lianna al-quluba idha fasadat ra'atil haqqu batilan wal batilu haqqa. Betul ya? Jadi kata Syekh Fauzan, orang-orang yang muslihin, yang berbuat kebaikan, memperbaiki, itu dianggap sebagai orang yang berbuat kerusakan. Iya. Kerusakan menurut mereka itulah ketika Allah ditauhidkan. Iya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, mentauhidkan Allah. Menurut mereka itu adalah kerusakan. Wassalahu wasyirk. Iya. Perbaikan dianggap sebagai kesyirikan. Iya. Kenapa bisa ada pemikiran seperti ini? Kata Syekh, li'annal quluba idza fasadat ra'atil haqqu batila. Karena yang namanya hati itu, kalau hati seseorang sudah rusak, maka dia akan melihat kebenaran itu sebagai kebatilan, wal batilu haqqa, dan kebatilan sebagai kebenaran. Jelas ya? Kalau hati ini rusak, ya, punya penyakit, maka dia akan melihat kebenaran sebagai kebatilan, kebatilan sebagai haqq. Iya. Kata Syekh, wa man huwa alladhi yubaddilu dina wa yudhhiru fil ardi fasad. Ya, sebenarnya siapa yang berbuat, yang ingin mengganti agama, dan siapa yang ingin berbuat kerusakan di atas muka bumi? Maksudnya siapa ini? Fir'aun kah atau Nabi Musa? Iya. Ini pertanyaan ingkari. Ya, innahu Fir'aun alladzi baddala dinat tauhid bil kufri wasyirk. Sebenarnya yang berbuat kerusakan, yang ingin mengganti agama tauhid menjadi kekufuran dan kesyirikan adalah siapa? Fir'aun. Iya. Amma Musa alaihi salatu wassalam fa innahu yad'u ila ad-dini sahih. Adapun Musa alaihi salam, beliau menyeru kepada agama yang sahih. Alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi, yang dengannya Allah menciptakan manusia. Walladzi huwa salahun fil ardi, yang mana ini merupakan perbaikan di atas muka bumi. Li'anna al-arda la tasluhu illa bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Karena bumi itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa salahul ard, inilah perbaikan dari bumi. Amma syirku fa innahu fasadun fil ard. Adapun kesyirikan, hakikatnya itulah fasad, kerusakan yang terjadi di atas muka bumi. Wal kufru, demikian pula kekafiran. Wal ma'asi, maksiat, semuanya ini adalah sebab-sebab hancurnya dari bumi ini. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya, janganlah kalian, kata Allah, berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaiki dari bumi itu.
Ya, jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaiki dari bumi itu. Apa maknanya? Maksudnya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, yang mana para nabi dan rasul ini membawa al-haq, membawa ajaran yang benar yang datang dari Allah, maka jangan dimaksiati lagi. Ya. Karena jikalau kalian memaksiati para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke atas muka bumi ini, itu artinya apa? Engkau berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaiki dari bumi itu. Ya, para rasul mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah, mengajak manusia untuk meneladani para rasul, jangan berbuat perkara baru dalam agama. Itu perbaikan. Jangan dibalik. Ya, datang dia katakan, oh ini terlalu keras, ini ingin mengganti agama nenek moyang, ya, dan gelar-gelar yang lain. Dan kemarin sudah disebutkan ya, di antara gelar yang diberikan ahlul haq dari sifat orang-orang jahiliyah, di antara gelar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dari orang jahiliyah adalah apa? Sabi. Ya, as-sabi. Masih ingat? Sabi itu artinya apa? Orang yang tidak percaya lagi dengan tradisi nenek moyang, tidak percaya lagi dengan agama nenek moyangnya. Ya. Makanya datang dalam sebuah athar, ketika Umar radhiyallahu taala memeluk Islam, ya, orang-orang musyrikin di masa itu, ya, kan dimaklumi ya, Umar belakangan. Ya, orang-orang musyrikin yang dekat dengan Umar mengatakan, ya Umar, anta sabi? Ya. Apa kamu sekarang sudah sabi? Maksudnya tidak percaya lagi dengan agama nenek moyang, tidak menyembah lagi berhala. Ya, justru dia masuk mengikuti Muhammad. Apa kamu sabi? Kata Umar, la, ana aslamtu, tidak. Saya sudah berserah diri, saya sudah masuk Islam, bukan sabi. Itu jawaban beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi maksudnya di sini, ya, apa yang diterangkan oleh Syekh bahwa di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka menuduh ahlul haq sebagai orang yang membawa agama baru. Ya, dan itu subhanallah ya, kalau kita lihat di sekarang juga seperti itu. Ya. Orang yang mendakwahkan sunnah, ya, mengajak manusia memurnikan ibadah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada dalilnya, yang mungkin masyarakat sudah terbiasa mengamalkannya, dianggap sebagai orang-orang yang apa? Memecah belah umat. Ya. Kadang orang tanya, oh itu di sana tidak tahlilan lagi, tidak yasinan, tidak maulidan, berarti oh Wahabi itu berarti. Jelas ya? Itu kan tuduhan-tuduhan. Ya, sedikit-sedikit. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, oh itu Wahabi. Ya, itu orang-orang Salafi itu. Ya, padahal seandainya mereka mau membaca dari ajaran yang buku-buku yang dibaca oleh para ulama, mereka akan paham sunnah yang benar, mereka akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya. Tapi masalahnya mereka hanya apa? Menuduh dengan tuduhan-tuduhan. Dan ini hal yang tidak diherankan. Kenapa? Sudah kita sebutkan tadi bahwa kapanpun dan di zaman manapun ketika al-haq itu muncul, selalu banyak tantangan, ya, banyak rintangan. Karena Allah telah mengkhabarkan dalam Al-Quran, ya, setiap kebenaran, ya, yang dibawa oleh ahlul haq, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, setiap nabi itu memiliki musuh. Ya, musuh dari dua sisi, dari kalangan jin, dari kalangan syaitan. Ya, syayatinal insi wal jin, ya, dari kalangan manusia dan dari kalangan syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan al-jin. Ya. Maka subhanallah ya, orang-orang yang diberi taufik,
oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di atas Islam, dia mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nikmat yang sangat besar, ya, karunia yang sangat agung, ya, nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta. Ya, makanya untuk melihat penghuni surga tatkala pertama kali mereka menginjakkan kakinya ke dalam surga, mereka kata apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah alladzi hadana, yang telah memberi hidayah kepada kami. Seandainya bukan hidayah dari Allah, kita tidak akan seperti ini. Ya, maka hidayah itu berat. Ya, hidayah itu adalah sesuatu yang wajib kita jaga. Ya, nikmat yang sangat besar. Ya, hidayah, dan itu tidak bisa dinilai dengan harta apapun juga, tidak bisa dinilai dengan dunia ini. Ya, karena betapa banyak orang-orang kaya dia tidak mendapatkan hidayah. Dan banyak juga orang-orang yang dari sisi dunianya miskin, tapi dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal apa? Hidayah, berada di atas Islam, lebih-lebih lagi berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Di perang Khandaq, pada saat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggali parit bersama para sahabatnya, ya, di tengah keletihan yang luar biasa, ya, di perang Khandaq, ya, Nabi menghibur para sahabatnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, ya, laula Allah ma sallaina wala tasaddaqna wala sumna. Ya, demi Allah, seandainya bukan karena Allah, mahtadaina, maka kita tidak akan berada di atas hidayah ini. Seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan bisa mengerjakan salat. Seandainya bukan karena hidayah, kita tidak akan bisa bersedekah, berpuasa, berinfak. Tapi karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hal yang mesti kita jaga, lebih wajib kita jaga melebihi daripada harta yang kita miliki. Iya. Makanya dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Fatihah, yang wajib kita baca adalah apa? Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina, berilah kami hidayah ya Allah kepada jalanmu yang lurus. Ya, jelas ya, berilah kami hidayah kepada jalanmu yang lurus. Karena itu hal yang dibutuhkan terus. Ya, hidayah itu bukan artinya oh saya ini sudah mengenal Islam, ya, oh saya ini sudah mengenal sunnah, sudah cukup. Enggak. Ya, hidayah itu perlu dijaga. Hidayah itu perlu dirawat seperti kita memiliki apa? Harta yang berharga. Ya. Makanya kata para ulama, di antara makna ayat ihdinas siratal mustaqim ada 3 maknanya. Di antaranya adalah apa? Ya Allah, kalau memang kami berada di atas kesesatan, ya, jalan yang kami tempuh ini tidak benar, berikanlah hidayah untuk berada di atas jalan yang lurus. Ya, di antara makna ayat. Yang kedua, ya Allah, kalau memang kami sudah berada di atas hidayah, maka istiqomahkanlah, tegarkanlah kami di atas hidayah itu. Ya, karena orang yang berada di atas hidayah kadang banyak fitnah, banyak ujian. Maka perlu apa? Ihdina as-siratal mustaqim. Ya, tegarkanlah kami di atas jalan yang lurus, istiqomah. Ya. Yang ketiga, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, jika kami sudah istiqomah di atas hidayah, di atas jalan yang lurus ini, maka di antara maknanya, bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang lain di dalam Islam. Sebab orang yang berada di atas hidayah itu banyak sekali dari peluang pintu-pintu kebaikan yang mungkin orang lain sudah sampai di sana, kita belum sampai. Maka ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan itu. Jelas ya? Nah, ini dari nikmat berada di atas Islam, melebihi lagi berada di atas cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Taib, dengan ini selesai poin yang kita baca. Berikutnya kata Syekh rahimahullahu taala, al-mas'alatu ats-tsaminatu was-sittun. Masalah jahiliyah yang ke-68. Da'wahumul amala bima indahum minal haqqi. Ya. Di antara sifat dan tradisi orang-orang jahiliyah, mereka mengaku, dakwahum, mereka mengaku al-amala, beramal bima indahum minal haq, dengan kebenaran yang ada di sisi mereka. Mereka mengaku hanya beramal dengan kebenaran yang ada di sisi mereka. Ini pengakuannya. Dakwah itu namanya pengakuan. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, ma'atarkihim iyahu, ya, disertai dengan apa? Mereka meninggalkan yang lainnya. Yang disinggung di sini sebagaimana yang kita akan baca sama orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mengatakan, kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, ya, dalam kitab kami. Adapun yang lainnya mereka tidak mau beriman. Mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa, apalagi mau beriman terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Taib. Kata Syekh di bawah, min masaili ahli jahiliyah, di antara sifat orang-orang jahiliyah, da'wal yahudi al-amala bima indahu minal haq, pengakuan orang-orang Yahudi bahwa dia hanya beramal dengan apa yang ada di sisi mereka dari kebenaran, tapi ma'atarkihim iyahu, tapi mereka meninggalkan, ya, paham tak? Mereka meninggalkan ajarannya sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah terhadap apa yang Allah turunkan, ya, maksudnya ini beriman terhadap Al-Quran, ya. Apa kata mereka? Nu'minu bima unzila alaina, ya, kami hanya bisa beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Ya. Maknanya ini ayat bima unzila alaina, beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Kila, di antara ulama ada yang mengatakan maknanya adalah bima anzala ala rusulina min anbiya'i bani Israel. Kami hanya beriman terhadap rasul-rasul kami dari kalangan nabi-nabi Bani Israel. Lianna hadhil ayata fil yahud, karena ayat ini terkait dengan orang-orang Yahudi. Ya, mereka berkata kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Ma anzala ala rusuli bani Israila, kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada para rasul dari kalangan Bani Israel. Ma anna alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma ja'at bihi rusuluhum, padahal, ya, apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbeda dengan apa yang dibawa oleh para rasul mereka, sama, ya, ajakan mereka sama. Tapi kenapa mereka mengatakan kami hanya bisa beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami? Ya, makanya disebutkannya dalam riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yahudiyin, ya, ma min yahudiyin wala nasraniyin, ya, yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Atau dalam lafaz lain dikatakan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun, ya, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku diutus, yang mendengar aku diutus, kata Nabi, dari kalangan umat ini, baik itu dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani,
dia mendengar aku diutus lalu dia tidak beriman kepadaku kemudian dia meninggal, illa kana min ahli nar, kecuali pasti dia dipastikan dia sebagai penduduk neraka. Jelas ya, sebab Nabi SAW ketika beliau diutus itu telah menghapus dari agama-agama sebelumnya. Ya, baik. Dan dikatakan di sini wa yakfuruna bima wara'ahu, kelanjutan ayat ya. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan apa? Kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada rasul-rasul kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, mereka kufur, ingkar terhadap apa yang datang belakangan. Ya, maknanya yakni ghairahu, mereka mengingkari yang lainnya. Mimma anzala ala Isa wa Muhammad, mereka ingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Padahal wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu, padahal itu semua juga adalah kebenaran ya, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya. Jadi Al-Quran membenarkan dari sebelumnya Injil, bahkan Al-Quran membenarkan dari apa? Kitab Taurat. Ya. Karena dakwah para nabi dan rasul semuanya apa? Sama, mengajak manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah. Falladhi ja'a bihi Isa wa Muhammadun, kata Syekh, maka apa yang dibawa oleh Nabi Isa dan Muhammad, huwa muwafiqun lima ja'a bihi anbiya'uhum minal haqqi, itu sama dengan apa yang dibawa oleh para nabi mereka berupa kebenaran, tidak ada bedanya. Wa mubayyinun, sebagai penjelas, lamma adakhaluhu fi kitabihim minat tahrif, tatkala mereka memasukkan di dalam kitab mereka tahrif, penyelewengan, takdzib, kedustaan, tadlil, kesesatan. Hada min nahiyatin, ini dari satu sisi. Wan nahiyatu tsaniyah, sisi yang kedua, sudut yang kedua, annahum ghairu shadiqina fi hadhihi al-maqalah. Jadi kita simpulkan dulu tadi, orang-orang Yahudi dari kalangan orang-orang jahiliyah mengatakan apa? Kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada para nabi kami dari kalangan Bani Israel. Tidak mau beriman dengan apa yang datang setelahnya. Iya. Jelas ini? Bantahannya, kenapa kalian tidak mau beriman? Padahal apa yang dibawa oleh Isa dan Nabi Muhammad SAW itu sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi kalian sebelumnya, sama, tidak ada bedanya. Itu satu sudut. Sudut yang kedua, kata Syekh, anggaplah mereka mengatakan kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada para nabi kami sendiri. Kata Syekh, annahum ghairu shadiqina fi hadhihi al-maqalah, tidak jujur dalam ucapannya. Mereka ini orang yang tidak jujur dalam berucap. Mana dalilnya? Bidalil irtikabihim hadhihi al-jara'im al-madhkurati fi qoulihi ta'ala raddan 'alaihim, dengan dalil mereka terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai bantahan kepada mereka. Ya. Apa itu? Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakan kepada mereka, kalau kamu mengaku hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada para nabi kami, itu kan pengakuan kalian. Tapi kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya jika memang kalian mengaku beriman? Ya kan kemarin sudah lewat ya. Dari kerjaan orang-orang Yahudi, mereka kalau tidak setuju dengan nabinya, mereka apa? Mereka bunuh. Nah, itu dari kejahatannya orang-orang Yahudi dahulu. Ya, kemarin sudah kita sebutkan. Jadi kalau dari kalangan mereka saja mereka sudi membunuh, apalagi kepada orang yang memang apa? Sudah dengki dari awal. Ya, orang-orang Yahudi itu apa? Sudah dari dulu dengki kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jangan heran. Makanya dalam Al-Baqarah jadi kata-kata apa? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridho kepada kalian, wahai umat Islam. Ya. Jadi kalau ada orang kelihatannya orang-orang Yahudi atau Nasara kelihatannya berbuat baik, ya, menyumbang atau apa, ya, zahirnya kita lihat mungkin itu perbuatan baik, tapi isi hatinya Allah sudah terangkan. Mereka itu tidak pernah ridho kepada umat Islam sampai umat Islam ini mengikuti apa? Agama mereka. Ya. Dan itu terjadi, ya. Betapa banyak orang yang menyumbangkan dari harta yang mereka miliki, kadang dalam pembangunan masjid, pembangunan sekolah, tapi ujung-ujungnya di belakangnya ada sesuatu. Ya. Ada niat tertentu, ada keinginan. Ya. Dan itu terbukti. Dan memang Allah yang telah mengkhabarkan. Ya, jadi lihat di sini, ya. Kalau kalian mengaku beriman terhadap para nabi dan rasul yang diutus kepada kalian, terus kenapa kalian membunuhi para nabi? Ya. Kenapa kalian membunuhi para nabi kalian sendiri? Nabinya mereka bunuhi. Bagaimana lagi dengan orang yang sudah memang tidak sama, tidak sejalan dengan mereka, sudah hasad. Hasadan min indi anfusihim, dikatakan oleh Allah. Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Muhammad? Hasadan, karena hasad, ya, yang berasal dari jiwa mereka. Taib. Dalam ayat yang lain dikatakan, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, sungguh telah datang kepada kalian, ya, Nabi Musa dengan keterangan-keterangan, bukti-bukti. Thumma takhadtumul ijla, kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Ya, setelah itu wa antum zalimin, dalam keadaan kalian berbuat zalim. Hadza raddun alaihim, ini bantahan kepada mereka. Fallahu subhanahu wa ta'ala radda alaihim biraddain, Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dengan dua bantahan. Ini kesimpulannya, ya, apa yang disebutkan oleh Syekh. Jadi mereka, menurut pengakuan mereka, kami hanya beriman terhadap nabi yang diutus kepada kami. Bantahannya ada dua. Yang pertama, annama ja'a bihi Muhammadun SAW la yukhalifu ma ja'a bihi Musa. Apa yang dibawa oleh Muhammad itu tidak berbeda, tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Artinya kalau sama, kenapa kalian tidak mau beriman kepada Muhammad? Iya kan? Kan begitu. Kalau sama antara ajarannya Nabi Musa dan Nabi Muhammad, kenapa kalian wahai orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Muhammad? Padahal sama ajarannya. Iya, ini sudah terbantahkan. Ya, sudah kita jelaskan tadi, mereka tidak mau beriman, alasannya satu, karena hasad. Ya, karena kedengkian. Wal amru tsani, perkara yang kedua, annahum ghairu shadiqina. Ya, mereka itu tidak jujur dalam pengakuannya. Ya, apa yang mereka akui itu tidak benar. Annahum yu'minuna bih, mereka merasa beriman kepada nabi mereka, tapi haitsu abadul ijla, mereka sendiri menyembah anak sapi. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Iya. Makanya dalam surah Al-A'raf kalau tidak salah, innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan al-ijl, anak sapi ini sebagai sesembahan, mereka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang Yahudi. Taib. Wal amru tsani annahum ghairu shadiqina hatta fi madda'u annahum yu'minuna bihi haitsu abadul ijl wa qatalul anbiya'a. Perhatikan. Tidak benar pengakuan mereka. Alasannya, mereka menyembah anak sapi, satu. Yang kedua, mereka membunuhi para nabi. Ya. Ucapan mereka katakan sami'na wa asayna. Ya, kalau orang beriman kan dalam Al-Quran dikata apa? Sami'na wa ata'na.
Itu ucapan orang beriman. Kami mendengar dan kami taat. Ya, kalau orang-orang Yahudi, ahlul kitab, mereka mengatakan apa? Sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami bermaksiat. Baik. Sisi yang berikutnya, wa adamu wafaihim bil mitsaq alladhi akhadha alaihim. Mereka tidak menunaikan janji yang telah mereka ambil. Ya. Wa hadha yatanawalu kulla ta'assubin madmum. Ini semua juga mencakup, perhatikan pendalilannya Syekh, ini semua mencakup apa? Setiap asabiyah, ya, ta'assub, fanatik yang mazmum, tercelah. Ya, ini namanya apa? Ta'assub yang tercelah. Seperti misalnya seseorang mengatakan, kata Syekh, ana la a'malu illa bima huwa fi madhhabi. Saya tidak akan mengamalkan kecuali apa yang ada di dalam madhab saya. Ya, ini ta'assub ini. Ya, atau dia katakan madhabu imami, saya tidak akan mengamalkan ini kecuali kalau ini berasal dari madhab imam kami. Ya. Nah, ini semua apa? Ta'assub yang tercelah. Muncul pertanyaan, tapi kenapa para ulama dahulu di belakang nama mereka selalu bilang Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi? Berarti tercelah dong. Ya, jawabannya mereka punya gelar, ya, tentang madhab itu terkait tentang apa? Fikih. Ya, untuk memudahkan mereka di dalam memahami apa? Fikih yang mereka ambil, metode mereka di dalam mempelajari fikih. Ya. Dan tidak ada dari kalangan ulama pun yang mereka ketika di dalam madhabnya itu menyelisihi dalil yang sahih dari apa yang dipegang oleh imam madhabnya, ya, tidak ada dari kalangan mereka yang bersikeras mempertahankan dari madhab itu. Tidak ada, pasti mereka akan ingkari. Dan itu kemarin ada beberapa yang kita bahas, ya, di pelajaran fikih, ya, bahwa Imam Nawawi rahimahullah sendiri, walaupun beliau madhabnya Syafi'i, ya, ada beberapa perkara yang beliau sendiri ingkari dari madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ada beberapa hal yang beliau sendiri apa? Ingkari dari madhab Syafi'i, karena mereka bermadhab itu bukan fanatik, bukan ta'assub, tapi mereka, ya, sejatinya mengikuti dalil. Ya, mengikuti dalil. Yang kuat dalilnya diambil, yang tidak kuat mereka tinggalkan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan apa? Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah madhabku. Ya. Bahkan dalam sebagian ucapan beliau mengatakan, kalau ada ucapanku yang menyelisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang itu ucapanku, ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan apa yang diucapkan oleh beliau itu, ini faedah, kenapa dilarang untuk fanatik. Apa yang diucapkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah itu sudah ada dari kalangan sahabat juga. Dilarangnya seseorang itu apa? Ta'assub kepada orang tertentu, fanatik, ya, kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, ada sebahagian sahabat yang datang mendebat Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya, orang ini datang mengatakan, ya Ibnu Abbas, tapi kan Umar berkata begini, ya, Abu Bakar berkata begini. Ya, apa kata Ibnu Abbas? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar qala Umar. Ya. Ya, dikhawatirkan hujan batu dari langit menimpa kalian. Kenapa? Saya mengatakan Rasulullah bersabda, kalian mengatakan tapi Abu Bakar berkata begini, Umar berkata begini. Ya, artinya kalau Nabi ini sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa ditolak dari ucapan siapapun. Ya, baik itu sahabat atau yang lainnya. Jelas ya? Ini tentang tidak bolehnya apa? Ta'assub terhadap orang tertentu,
Ya, kecuali kalau memang berada di atas kebenaran, di atas dalil. Ini kata beliau, wa hadha yatanawalu kullu ta'assubin madmum. Ini semua larangan dari tidak bolehnya ta'assub, ya, ta'assub yang tercelah. Li'annahu yajibu 'alal muslimi ay yattabi'al haqqa fi madhhabihi aw fi ghairi madhhabihi. Yang wajib bagi seorang muslim itu dia mengikuti kebenaran, apakah di dalam madhabnya atau di luar madhabnya. Ya. Ma'a imamihi aw ma'a ghairi imamihi, apakah bersama dengan imamnya, sama ustadznya atau selain ustadznya. Yaqbalul haqqa wa la yata'assabu ta'assubal madhmum. Dia harus menerima kebenaran dan tidak boleh dia fanatik dengan fanatisme yang madmum, tercelah. Jelas ya, fanatisme yang tercelah, ta'assub. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin minal ladina farraqu dinahum, yang mereka memecah belah agamanya. Ya, setiap di antara mereka merasa bangga di atas apa yang mereka berada di atasnya. Kullu hizbin, setiap kelompok, ya, bima ladaihim farihun, merasa bangga di atas kelompoknya masing-masing. Ini semua adalah sesuatu yang tercela. Tapi selesai, ya, masalah yang ke-68. Tapi sudah Isya ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang tentang az-ziyadatu fil ibadah. Ya, di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah selalu menambah-nambah di dalam beribadah. Ya. Taib, Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.